pengajaran yang berbahaya berkata Roh Kudus itu setara sama malaikat. Oh enggak. Roh Kudus itu pribadi Allah. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan bertemu lagi dalam Sola Gratia. Ada info di sosial media, Tuhan itu katanya bertato. Pada waktu dia, karena Tuhan akan menilai kita, kesetiaan, ketaatan kita diuji oleh waktu. Kita sampai di bab 2 dari pneumatologi atau ilmu tentang Roh Kudus ya. Kita bahas di bab 2 adalah Roh Kudus dan hakikatnya. Yaitu kita akan bahas bagian A, kita akan bahas Roh Kudus adalah Allah. Dan bagian B, kita bahas Roh Kudus itu pribadi ya. Di bagian A kita sama-sama mau bahas Roh Kudus itu adalah Allah dan memiliki sifat-sifat ilahi. Sifat-sifat Allah dan melakukan pekerjaan Allah yang Allah lakukan ya. Dia memiliki sifat-sifat Allah yang luar biasa ya. Apa aja sifat Allah? Ada 8. Yang pertama, kekal. Dalam Ibrani 9 ayat 14 dikatakan di sana, Ibrani 9 ayat 14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal. Nah, roh itu kekal. Yang kekal itu cuma Allah. Kalau manusia ini fana ya. Roh Kudus itu memiliki sifat-sifat Allah, yaitu kekal, maha tahu. Dalam Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 16 ayat 13, 1 Korintus 2 ayat 10, Roh Kudus itu maha tahu ya. Bisa menyelidiki hati ya. Bisa menyelidiki setiap kita ya. Yang ketiga, maha kuasa. Ayub 33 ayat 4 dan Zakaria 4 ayat 6. Jadi memiliki kemampuan maha kuasa juga Roh Kudus. Roh Kudus memiliki kemampuan kuasa yang lebih besar daripada iblis ya. Jadi kalau malaikat sama Roh Kudus ya jauh. Ada yang bahaya, pengajaran yang berbahaya berkata Roh Kudus itu setara sama malaikat. Oh enggak. Roh Kudus itu pribadi Allah ya. Hakikatnya itu Allah, memiliki sifat Allah. Kalau malaikat itu enggak maha kuasa. Malaikat itu tidak maha tahu. Jadi setan itu kan dari malaikat ya. Maka setan itu juga enggak maha kuasa. Setan juga enggak maha tahu. Ya. Setan juga enggak maha hadir. Nah, karena dia cuma utusan malaikat. Ya. Angelos, utusan. Nah, kalau Roh Kudus itu Allah. Ya, tadi kita sudah bahas Roh Kudus itu kekal. Roh Kudus itu maha tahu, omniscience. Ya, maha kuasa, ya. Lalu maha hadir. Nah, ini penting ya. Mazmur 139 ayat 7. Kita sering nyanyi itu, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci ya. Kemana kita dapat pergi menjauhi roh Tuhan? Omni hadir, selalu hadir dimanapun. Hari ini, saat ini juga, waktu kita sedang dengerin ini, saya di sini, saudara di sana, Roh Kudus juga ada bersama saudara, bersama Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus ada, Roh Kudus menerjemahkan apa yang saya sampaikan, mungkin dengan bahasa yang lebih sederhana yang kita mengerti. Dan kita boleh mengerti, mengenal lebih dalam lagi. Jadi kekal, maha tahu, maha kuasa, maha hadir. Nah, terus kebenaran, sifat-sifat Allah. Yang kelima itu kebenaran. Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Ya. Yang keenam, roh pemberi hikmat. Nah, ini Allah, sifat-sifat Allah ya. Memberi hikmat kepada kita. Dalam Yesaya 40 ayat 13, roh pemberi kehidupan. Roma 8 ayat 2 dan 11. Wow. Jadi Roh Kudus itu bisa memberi kehidupan. Ya, membangkitkan. Roh Kudus bisa. Karena dia Allah dan kudus.
Lukas 11 ayat 13. 8 sifat-sifat kealahan Roh Kudus. Yang pertama kekal, maha tahu, maha kuasa, maha hadir, benar, memberi hikmat, ya. Lalu memberi kehidupan, dan yang terakhir kudus. Lukas 11 ayat 13. Ini sifatnya Allah, ya. Apalagi terutama kekal. Jadi bersama-sama mereka melakukan pekerjaan Allah. Ketiga, Bapa, Anak, Roh Kudus, ya. Melakukan pekerjaan Allah apa aja Roh Kudus yang sudah ditulis di Alkitab. Yang pertama mencipta, Kejadian 1 ayat 2, roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Roh Allah, ya. Jadi bersama Roh Kudus juga. Yang kedua pewahyuan Alkitab, 2 Petrus 1 ayat 21. Ya, Alkitab ini diwahyukan. Untuk ditulis, ya, oleh 40 orang dengan latar belakang berbeda, jangka waktu 400 tahun, itu 10 generasi berarti. Jauh sekali ya, 10 generasi ya. Jadi kalau satu generasi itu 40 tahun. Itu hitungan secara matematis, ya. Kalau kita dengan ayah kita, ya, itu satu generasi biasanya 40 tahun baru bisa digantikan. Nah, jadi ketika orang Israel keluar dari Mesir, 40 tahun di padang gurun, satu generasi hilang. Yang masuk ke dalam tanah Kanaan adalah generasi berikutnya. Nah, 40 tahun itu adalah tanda bahwa itu satu generasi telah lewat. Bisa digantikan oleh generasi berikutnya, ya, dengan siap. Nah, jadi 40 tahun itu waktu yang dibutuhkan. 400 tahun bentangnya kira-kira, ya, ditulis ya Alkitab ini. Dan bahkan kalau dihitung dari yang dahulu-dahulu ya, dari Kejadian itu, wah ini rentangnya jauh sekali. Tapi memiliki benang merah yang sama. Karena Roh Kudus yang memberikan pewahyuan bahwa Alkitab ini ditulis, ya, oleh para penulis. Nah, lanjut. Roh Kudus memperkandungkan Tuhan Yesus, Lukas 1:35. Ya. Maria yang dikandung oleh Roh Kudus, ya, bukan oleh benih manusia. Nah, ini pekerjaannya salah satunya. Meyakinkan orang, Yohanes 16 ayat 8. Ya, supaya orang yakin, percaya, itu Roh Kudus, kuasa Roh Kudus. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara mungkin punya teman, saudara yang belum percaya Yesus, belum terima keselamatan, ayo kita doakan. Roh Kudus itu meyakinkan. Nah, meyakinkan supaya percaya dan supaya ikut Tuhan. Lanjut, menghibur, ya, Yohanes 14 ayat 16. Menghiburkan kita waktu kita lemah, waktu kita susah. Kekuatan yang dari Roh Kudus itu yang menguatkan kita, yang memulihkan kita, ya. Penghiburan itu penting. Karena itu ayo kita semua mengerti sifat-sifat karya Roh Kudus. Lanjut, menyucikan, 2 Tesalonika 2 ayat 13. Nah, jadi Roh Kudus itu hakikatnya seperti Allah, kekal, maha tahu, maha hadir. Ini cuma Allah aja yang bisa, setan pun tidak, ya. Melakukan pekerjaan Allah, mencipta, memberikan pewahyuan, meyakinkan orang. Nah, jadi ini menunjukkan Roh Kudus adalah Allah, ya. Jadi bukan cuma tenaga. Ada yang berkata Roh Kudus itu tenaga kayak tenaga dalam gitu. Ada yang berkata Roh Kudus itu ciptaan, bukan. Roh Kudus adalah Allah. Nah, satu hal yang menarik dari guru saya, dosen saya, mengatakan apa sih ciri-ciri ajaran itu benar apa salah, ya, sesat apa tidak. Yaitu disingkat Barak, ya. Bapa, Anak, Roh Kudus, Alkitab, keselamatan, ya. Barak, Bapa, Anak, Roh Kudus, Alkitab, keselamatan. Bapa, Anak, Roh Kudus adalah Allah. Kalau ini diganti-ganti, wow, yang katanya Yesus itu ciptaan atau Roh Kudus itu cuma tenaga,
atau Bapa itu cuma kehendak dari yang lain. Oh enggak, salah. Ketiga ini adalah Allah dan pribadinya berbeda. Lalu Alkitab itu 100% firman Allah, ya. Alkitab adalah firman Allah, bukan berisi firman Allah. Dan keselamatan hanya dalam Yesus Kristus, Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Nggak ada dalam yang lain. Nah, kalau Barak ini benar, maka ajaran itu benar. Ini dasarnya. Kalau sudah ganti-ganti, nah itu yang sesat bisa-bisa. Ya, ajaran sesat itu dihitung dari mana? Standarnya apa? Itu, sederhananya itu ya. Nah, jadi Roh Kudus itu adalah Allah, kita kembali. Dan pribadi yang berbeda dengan Allah. Kita bahas Roh Kudus adalah Allah, kekal, maha tahu, maha kuasa, maha hadir. Ya, mencipta, meyakinkan kita, menghiburkan kita. Dan yang kedua kita bahas Roh Kudus adalah pribadi. Nah, ini penting ya. Roh Kudus itu pribadi yang berbeda dari Bapa dan Anak. Roh Kudus memiliki ciri-ciri kepribadian, yaitu yang pertama memiliki intelektual, yang kedua memiliki perasaan, yang ketiga memiliki kehendak. Ya, intelektual, perasaan, dan kehendak. Kita buka ya salah satu firman Tuhan, Yohanes 14 ayat yang ke-26. Dikatakan di sana, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus ini berintelektual, bisa mengajarkan, ya, bisa membuat kita mengerti. Ya, hari ini saya mengajar Bapak Ibu Saudara lewat Sola Gratia karena saya pribadi yang berbeda, punya intelektual. Ya. Yang kedua punya perasaan. Efesus 4:30. Ya, Efesus 4 ayat yang ke-30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Roh Kudus bisa berduka. Itu menunjukkan Roh Kudus itu pribadi. Ya, bisa sedih, punya perasaan. Ya, jadi intelektualnya ada, perasaannya ada, juga punya kehendak. Nah, ini kan pribadi banget ya. 1 Korintus 12 ayat 11. Kita baca. 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semua ini dikerjakan Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Nah, jadi Roh Kudus punya kehendak. Oh, kamu saya kasih ini, karunia ini. Oh, orang lain dikasih karunia ini. Roh Kudus punya kehendak. Itu kehendak Allah. Kita nggak bisa maksa ya, aku mau karunia orang itu. Oh, nggak bisa. Itu sesuai kehendaknya. Kita boleh minta, tapi Tuhan yang berkehendak. Roh Kudus yang berkehendak. Oh, kamu saya kasih karunia ini. Oh, kamu saya kasih karunia ini. Ya, jadi ini menunjukkan Roh Kudus itu adalah pribadi, yaitu punya intelektual, punya perasaan, bisa sedih, bisa didukakan. Ya. Roh Kudus itu juga punya kehendak, will, untuk memberi kepada seorang karunia sesuai kehendaknya. Nah, Roh Kudus sebagai pribadi itu melakukan apa aja, Pak? Nah, melakukan apa? Yang pertama ngajar. Tadi kita sudah baca ya, Yohanes 14:26. Roh Kudus bisa meyakinkan. Roh Kudus bisa memimpin. Roh Kudus bisa mengutus, Kisah Rasul 13 ayat 4. Roh Kudus bisa memberi perintah dan berbicara kepada kita semua. Bahkan Roh Kudus bisa bersaksi, Roma 8 ayat 16. Nah, ini penting ya. Jadi, kalau kita ini semua mengerti ini, kita bisa paham Roh Kudus itu Allah, A. B. Roh Kudus itu adalah pribadi. Ya. Roh Kudus memiliki perlakuan sebagai pribadi. Contohnya apa? Bisa didustai. Ya, Kisah Rasul 5 ayat 3-4. Ya, mengapa kamu dustai Roh Kudus? Ananias, Safira. Ya, mendustai.
bisa didustai. Ya. Didukakan, tadi kita baca Efesus 4:30. Dipadamkan. Ya, 1 Tesalonika 5:19. Artinya dibungkam supaya nggak banyak bicara, itu dipadamkan. Ya. Ditentang, Kisah 7 ayat 51. Dihujat, ya, Matius 12 ayat 31. Ini tentang yang katanya dengan kuasa Beelzebul gitu ya. Lalu dosa apa yang tidak bisa diampuni? Ya. Dosa menghujat Roh Kudus. Roh Kudus bisa dihormati, Mazmur 51 ayat 12 sampai 13. Dan bisa dihina, Ibrani 10 ayat 29. Jadi seperti pribadi, ya. Kita mencatat Roh Kudus itu A, Roh Kudus itu adalah Allah. B, Roh Kudus itu adalah pribadi yang bisa didukakan, memiliki kehendak dan bergerak di antara kita. Ya, Roh Kudus hadir saat ini bersama kita, ya, masing-masing di rumah kita, dimanapun kita, mungkin kita di dalam perjalanan. Roh Kudus ada. Dan hari ini saya rindu kita semua mengerti bahwa Roh Kudus itu pribadi, bisa diajak mungkin bicara, ya, bisa dimohonkan kuasanya, dan bisa menuntun mengajar kita semua. Mari kita semua semakin mengasihi. Roh Kudus juga berkarya semakin bebas dalam hidup kita. Ya, kasih ruang Roh Kudus berkarya. Mungkin menjelaskan hari ini kebenaran ini. Nah, saya rindu sekali ya, waktu saya menjelaskan Roh Kudus itu menerjemahkan. Nah, ini penting ya. Jadi kadang kita ini pendeta itu berbicara atau mengajar itu berbicara nggak sampai situ. Maksudnya, umpama kita bahas tentang dosa secara umum. Tapi dalam hati Bapak Ibu Saudara, langsung ada suara ngomong, dosa ini, kamu harus berubah dosa ini. Nah, itu mengajar, menuntun kita, menginsafkan kita. Jadi kita sedang ngomong tentang dosa ini ya, dosa sesuatu yang besar. Ya, tiba-tiba Roh Kudus itu terjemahkan. Ini loh kemarin tanggal segini, kamu ngakuin ini dosa. Nah, sederhana kan? Kita bisa paham kan? Itu kerjanya Roh Kudus. Lalu kita seumpama kita sedang mendengarkan kebenaran tentang jangan berbohong atau mengampuni. Mengampuni, tiba-tiba kita bahas tentang mengampuni. Pendeta khotbah kan nggak tahu. Setiap jemaat yang berbeda. Setiap orang yang mendengar seperti hari ini kan berbeda tempat. Tapi kalau kita bahas tentang mengampuni, tiba-tiba Roh Kudus bisa mengingatkan Bapak Ibu Saudara, ampuni saudaramu yang ini, si A. Yang kemarin itu loh, dia lakukan ini kan, kamu sakit hati, kamu harus ampuni. Nah, jadi Roh Kudus itu Allah, Maha tahu, Maha hadir bersama kita selalu. Yang kedua, dia adalah pribadi, punya kehendak, menjelaskan dan membuat kita bisa melakukan kehendaknya. Ya, jelaskan, mengajar. Itu si A, ampuni yang kemarin. Diingatkan beberapa tahun yang lalu kita ngalami apa. Nah, jadi hari ini untuk bagi Bapak Ibu Saudara yang ada yang pengen punya bahasa roh, ya, minta. Tapi Roh Kudus memberi sesuai kehendaknya. Nggak ada yang lebih tinggi kok. Oh, bahasa roh lebih tinggi daripada nubuat, atau nubuat lebih tinggi daripada bahasa roh, atau lebih baik yang lain, karunia iman, karunia hikmat. Nanti kita bahas berikutnya ya. Roh Kudus itu memberi sesuai kehendaknya. Ya. Jadi hari ini apa kunci supaya kita ini selamat? Pastikan percaya. Ketika kita percaya, itu karena Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Nanti kalau manifestasinya boleh terserah. Kehendak Roh Kudus. Ingat ya, 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semua ini dikerjakan oleh Roh yang satu, yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Nyanya besar. Seperti yang dikehendaki Roh Kudus, kita diberikan karunia, gitu loh. Jadi jangan sampai orang itu pengen seperti karunianya beliau gitu ya, siapa hamba Tuhan hebat. Oh, aku pengen seperti dia. Oh, Tuhan ngasih khusus, Roh Kudus kasih khusus kepada kita.
Ya, karena itu kenalilah Roh Kudus lebih dalam lagi. Bersama doa-doa kita, Roh Kudus akan bisa menginsafkan kita, menuntun kita sampai kita mengerti karunia kita dan kita bisa mengerjakannya. Dalam bab berikutnya kita akan bahas mengenai manifestasi Roh Kudus. Ya, hal yang penting supaya kita bisa untuk mengerti. Dan dalam buku, nanti kita buat buku tentang Roh Kudus ini, nanti saya akan siapkan untuk tes karunia. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara nanti bisa membeli buku ini, itu ada tes karunianya. Jadi bisa ngisi, lalu nanti kita bisa tahu, oh karunia saya itu ini ya, hikmat. Oh karunia saya itu membedakan roh. Oh karunia saya itu seperti ini dan seperti itu. Nah, jadi penting sekali kita pahami Roh Kudus itu bukan cuma tenaga. Roh Kudus itu Allah. Roh Kudus itu bukan sesuatu yang nggak berkehendak, tapi Roh Kudus itu pribadi. Dan hari ini, saat ini juga, Ia ada bersama dengan kita, di dalam kita, mengingatkan kita akan seluruh kebenaran firman Allah. Dan menyederhanakan apa yang kita dengar. Jadi kalau hari ini kita dengar pengajaran ini, akan disederhanakan oleh Roh Kudus menjadi sebuah tindakan. Mengampuni saudara kita yang kemarin, meminta ampun kepada Tuhan, dusta kita beberapa jam yang lalu mungkin. Diingatkan. Ya. Diingatkan untuk merubah hidup kita, jangan seperti ini terus. Dosanya ingat semua. Nah, itu kerja Roh Kudus, karena Dia Maha Tahu, Allah, dan Dia pribadi punya kehendak untuk mengajar dan menuntun kita semua. Puji Tuhan, semoga Bapak Ibu saudara yang mendengar hari ini dituntun Roh Kudus menuju hidup yang penuh kemuliaan dan memuliakan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, Engkau hadir bersama kami. Kami percaya dimanapun saat ini semua pendengar sedang berada, Engkau ada bersama kami. Engkau jamah siap pendengar Tuhan. Berikan hikmat untuk mengerti Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus Maha hadir dan adalah pribadi yang punya kehendak. Ajar kami tidak mendustai Roh Kudus, memadamkan Roh Kudus, menukarkan Roh Kudus dengan dosa-dosa. Tapi lewat tuntunan Roh Kudus kami masuk dalam kemuliaan dan hidup semakin memuliakan Allah. Terima kasih. Berkati Sola Gratia menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami boleh mengerti apa yang jadi kebenaran firman Allah, dan hidup kami memuliakan dan berkenan serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pertemuan kami dalam kesempatan berikutnya dengan semangat, dengan sama-sama ingin dewasa rohani, boleh melayani Tuhan dengan akal budi, hati, jiwa, dan kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara, puji Tuhan, kita sudah di penghujung dari Sola Gratia ini. Bapak Ibu saudara, bagi Bapak Ibu yang menyukai, silakan tinggalkan like, subscribe, boleh di-share ke teman-teman. Bagi mereka yang belum mengerti mungkin, pengen ngerti, silakan di-share. Lalu boleh tinggalkan komen kalau ada pertanyaan. Saya segera mungkin dalam video berikutnya akan bisa menjawab. Baik, bisa. Puji Tuhan, sampai bertemu lagi di babak berikutnya pneumatologi di acara kita Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.